Salam, selamat datang di kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro ini. Ini adalah modul 4 dari rangkaian-rangkaian kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Modul 4 ini diberi judul perilaku konsumen dan permintaan individual. Sesudah mempelajari modul ini dan menyelesaikan soal-soal, Anda akan mampu untuk satu, mengetahui mengapa kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau mengapa slope kurva permintaan adalah negatif, memakai konsep efek substitusi dan efek pendapatan. Dua, memahami konsep-konsep total utilitas, utilitas marginal, dan law of diminishing marginal returns. Tiga, menentukan syarat keseimbangan konsumen agar kepuasannya maksimum. Empat, mendapatkan kurva permintaan individu memakai pendekatan utilitas marginal yang menurun. Lima, mengetahui asumsi-asumsi tentang preferensi konsumen serta kaitannya dengan kurva indifference. 6. Mengetahui sifat-sifat kurva indifference. 7. Menentukan syarat keseimbangan konsumen memakai pendekatan kurva indifference. 8. Mendapatkan kurva permintaan individual memakai analisa kurva indifference. Secara garis besar, topik-topik yang mau kita pelajari dalam modul ini ada 3. Pertama, yaitu topik tentang efek substitusi dan efek pendapatan, utilitas marginal yang menurun, dan analisa kurva indifference. Kita mulai pembahasan kita. Kita tahu bahwa kurva permintaan pasar adalah kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau slope kurva permintaan pasar adalah negatif. Bentuk kurva ini mencerminkan hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang tertentu naik atau turun, maka kuantitas diminta akan barang tersebut akan turun atau naik ceteris paribus. Pertanyaan adalah, mengapa hukum permintaan berlaku demikian? Ada 3 pendekatan untuk menjelaskan mengapa hukum permintaan berbunyi demikian. Pendekatan pertama adalah memakai konsep efek substitusi dan efek pendapatan. Pendekatan kedua adalah memakai analisis utilitas marginal. Persisnya memakai pendekatan diminishing marginal utility analysis, analisa utilitas marginal yang menurun. Pendekatan ketiga adalah analisis kurva indifference. Kita bahas satu persatu. Pendekatan pertama, mengapa hukum permintaan seperti disebutkan tadi, mengapa kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Karena berlakunya efek substitusi dan efek pendapatan. Katakanlah komoditas kopi. Jika harga kopi naik, maka kenaikan harga kopi ini menyebabkan 2 efek, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Artinya, kenaikan harga kopi menyebabkan harga relatif kopi menjadi lebih mahal daripada harga teh. Akibatnya, para konsumen di pasar akan mensubstitusikan barang yang relatif mahal terhadap barang yang harganya relatif murah. Jadi, mengurangi pembelian kopi sementara menaikkan pembelian lebih banyak teh. Sampai di sini, efek substitusi kenaikan harga kopi ternyata menyebabkan pembelian kopi akan turun. Jadi sesuai dengan hukum permintaan. Sebaliknya, efek substitusi penurunan harga kopi akan menyebabkan harga relatif kopi menjadi lebih murah daripada harga teh yang harganya relatif mahal. Akibatnya, pembelian kopi akan meningkat. Dalam hal ini kita definisikan efek substitusi sebagai reaksi konsumen kepada perubahan harga relatif
dengan daya beli atau purchasing power dianggap konstan. Di lain pihak, dengan harga relatif konstan, efek pendapatan kenaikan harga kopi menyebabkan daya beli pendapatan nominal atau purchasing power para konsumen di pasar akan turun. Dengan kata lain, pendapatan real para konsumen akan turun karena kenaikan harga kopi. Sampai di sini efek pendapatan dari kenaikan harga kopi ternyata menyebabkan kemampuan beli, ability to buy, para konsumen turun. Sehingga pembelian kopi di pasar akan turun. Jadi sesuai dengan hukum permintaan. Sebaliknya, efek pendapatan dari penurunan harga kopi akan menyebabkan daya beli para konsumen meningkat. Sehingga pembelian kopi dan tentu juga barang-barang lain akan naik. Dalam hal ini kita definisikan efek pendapatan atau income effect sebagai reaksi konsumen kepada perubahan daya beli atau pendapatan real yang disebabkan oleh perubahan harga dengan harga relatif konstan. Dalam kenyataannya, bagi kebanyakan barang, khususnya barang-barang normal, efek substitusi dan efek pendapatan saling melengkapi dan menguatkan satu dengan lainnya. Penurunan harga menyebabkan efek substitusi yang positif dan juga efek pendapatan yang positif. Efek substitusi bisa lebih besar atau lebih kecil daripada efek pendapatan. Misalnya, jika harga rumah naik, maka bagi konsumen berlaku efek pendapatan yang lebih besar daripada efek substitusi. Ini berbeda dengan pembelian telepon genggam. Jika harga HP merek Samsung misalnya naik, para konsumen mudah saja mencari HP merek-merek lain di pasar sebagai barang-barang substitusi dekatnya. Ini berarti efek substitusi lebih besar daripada efek pendapatan bagi perubahan harga handphone atau HP. Bagi barang inferior, penurunan harga suatu barang menyebabkan efek pendapatan yang negatif. Tapi adanya efek substitusi yang selalu positif mendominasi efek pendapatan yang negatif itu menyebabkan kurva permintaan bagi barang inferior juga adalah kurva yang menurun. Namun jika efek pendapatan negatif dari perubahan namun jika efek pendapatan negatif dari perubahan harga barang tertentu adalah cukup kuat mendominasi efek substitusi negatif, meski keadaan ini sangat jarang terjadi, maka barang yang demikian dikenal sebagai barang given. Pendekatan kedua, analisis utilitas marginal yang menurun. Kita tahu konsumen mengonsumsi barang dan jasa tentu dengan tujuan mendapatkan kepuasan atau satisfaction. Kepuasan ini dinamakan juga sebagai utilitas, utility. Jika kepuasan atau utilitas ini diandaikan dapat diukur, maka yang demikian disebut utilitas kardinal atau cardinal utility. Para ekonom klasik memakai satuan ukur util, yaitu angka-angka imajiner, angka-angka kardinal kepada kepuasan atau utilitas. Misalnya, kepuasan yang diperoleh dari menenggak segelas anggur adalah 12 util. Anggur kedua 20 util dan seterusnya. Itu sebabnya pendekatan utilitas marginal sering disebut juga pendekatan kardinal dalam teori permintaan konsumen. Dalam kenyataannya setiap konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya, tentu saja dalam batasan pendapatan uang yang dimilikinya, serta harga-harga barang dan jasa yang dihadapinya. Untuk ilustrasi, andaikan konsumen hanya mengonsumsi satu macam barang, katakan barang X, dalam notasi persamaan, maka fungsi utilitas itu dituliskan sebagai TU sama dengan fungsi X. X adalah barang jasa, TU adalah total utilitas atau total kepuasan. Fungsi ini adalah fungsi yang menaik, artinya makin banyak barang X dikonsumsi, tentu makin besar kepuasan yang diperolehnya. Namun
meski total utilitas meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi barang X, ada dua pola yang berlaku dalam peningkatan total utilitas tersebut. Ada dua pola yang berlaku dalam peningkatan total utilitas tersebut. Pertama, total utilitas yang naik tersebut diikuti oleh tingkat kenaikan yang juga meningkat. Kedua, tingkat total utilitas yang naik dimaksud memang naik, tetapi tingkat kenaikan kepuasan itu justru semakin menurun. Jadi ada dua pola. Menjadi pusat perhatian para ekonom adalah pola yang kedua. Memakai konsep marginal utility. Marginal utility adalah kenaikan total kepuasan atau total utilitas seiring peningkatan satu satuan konsumsi barang dan jasa. Marginal utilitas marginal yang demikianlah yang diperhatikan dalam ekonomi oleh para ekonom. Utilitas marginal yang semakin menurun. Ini sering disebut sebagai law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. Jika tingkat kenaikan total kepuasan itu sama dengan 0 atau MU sama dengan 0, tingkat kepuasan itu sudah sama dengan 0, maka total utility mencapai maksimumnya. Pada saat ini dikatakan konsumen mencapai titik jenuh, saturation point. Secara konkret, Brand tadi dapat dijelaskan memakai tabel berikut. Kolom pertama adalah kolom barang yang dikonsumsi konsumen mulai dari 0 menjadi 1 dan seterusnya sampai 8. Mengonsumsi 0 tentu tidak mengonsumsi sama sekali, tentu konsumen tidak memperoleh kepuasan sama sekali, 0. Kalau mengonsumsi satu satuan, maka konsumen memperoleh kepuasan sebesar 4 util. Mengonsumsi 2 memperoleh 14 util. Demikian seterusnya. Kita lihat di sini total utilitas yang diperoleh konsumen itu semakin lama semakin besar, ya, sampai di konsumsi 3 akhirnya semakin menurun. Kita lihat perubahan itu dengan memperhatikan utilitas marginal. Tentu untuk utilitas marginal mengonsumsi antara 0 dengan 1 menghasilkan total utilitas menjadi 0 dan 4. Tentu marginal utility-nya adalah 4 kurang 0 dibagi dengan 1 kurang 0 sama dengan 4. Sedangkan yang kedua, 14 kurang 4 dibagi dengan 2 kurang 1 menghasilkan 10. Demikian seterusnya. Yang kita lihat di sini adalah meski total utilitas semakin meningkat 0 menjadi 4, menjadi 14, menjadi 26. Memang marginal utilitas atau tambahan kepuasan konsumen semakin meningkat juga dari 4 menjadi 10, menjadi 12. Tetapi ketika konsumen mengonsumsi barang X sebanyak 4, ya, total utilitas sudah berkurang sehingga menghasilkan marginal utility-nya sebesar 6. Demikian seterusnya, 24 kurang 20 dibagi dengan 5 kurang 4. Demikian seterusnya hingga pada konsumsi barang X sebesar 7, maka marginal utilitasnya sudah sama dengan 0, bahkan negatif ketika konsumen mengonsumsi
barang X sebanyak 8 satuan. Secara grafik kita dapat tunjukkan sifat-sifat tadi. Dalam matematika, kurva total utilitas ditunjukkan sebagai fungsi yang menaik dengan bentuk seperti ini. Dalam matematika ini adalah titik belok. Titik belok itu bukan berarti sebagai titik maksimum atau titik minimum. Di sini slope ya, atau gradient atau slope, setiap titik sepanjang kurva ini adalah slope positif. Tapi ada titik apa yang disebut dengan titik belok, yaitu pada titik A. Mulai konsumsi X sama dengan 0 hingga A, tambahan utilitas atau marginal utility memang semakin besar. Tapi sesudah titik A, tambahan total utilitas atau marginal utility barang X mulai menurun. Semakin lama semakin menurun. Hingga pada titik ini, marginal utility yang diperoleh konsumen sudah sama dengan 0. Pada titik inilah konsumen dikatakan sudah mencapai titik jenuh. Kalau konsumen mengonsumsi lebih besar daripada titik ini, maka total utility kepuasan yang diperoleh konsumen justru sudah menurun. Sekali lagi, mulai titik inilah berlaku apa yang disebut dengan law of diminishing returns. Law of diminishing returns. Sekarang kita beralih ke maksimalisasi kepuasan dan keseimbangan konsumen. Memakai konsep-konsep di atas tadi, kita dapat menuliskan bahwa syarat keseimbangan bagi maksimalisasi utilitas seorang konsumen dituliskan sebagai marginal utility barang X dibagi harganya sama dengan marginal utility barang Y dengan harganya. Secara verbal dibaca jika syarat keseimbangan konsumen itu adalah jika utilitas marginal dari rupiah terakhir yang dibelanjakan pada setiap barang atau jasa adalah sama. Sekali, jika utilitas marginal dari rupiah terakhir yang dibelanjakan konsumen pada setiap barang, yaitu barang X dan barang Y, adalah sama. Demikian secara verbal syarat ini ditafsirkan. Untuk N barang tentu untuk sebanyak N barang tentu syarat keseimbangan konsumen itu berlaku jika utilitas marginal dari rupiah terakhir yang dibelanjakan pada barang X sama dengan utilitas marginal dari rupiah terakhir yang dibelanjakan pada barang kedua sama dengan utilitas marginal dari rupiah terakhir yang dibelanjakan pada barang yang ketiga sama dengan, dan seterusnya, sama dengan utilitas marginal dari rupiah terakhir yang dibelanjakan pada barang KN. Demikian syarat keseimbangan konsumen untuk sebanyak N barang. Sebagai contoh, perhatikan data dalam tabel 2 ini. Di sini kita sudah menunjukkan langsung menunjukkan marginal utilitasnya, baik barang X maupun barang Y. Ingat, ekonom hanya memperhatikan marginal utilitas yang menurun, tidak yang menaik. Itu sebabnya yang kita tampilkan data MU di sini adalah data MU yang menurun. 10 menjadi 8, menjadi 6, menjadi 4, menjadi 2. Demikian untuk barang Y. Andaikan pendapatan konsumen $7, harga barang X $2, harga barang Y $1. Pertanyaan adalah berapa barang X dan barang Y sebaiknya dibeli konsumen itu dengan pendapatan yang terbatas $7 supaya kepuasannya maksimum?
kita memakai syarat keseimbangan konsumen ini. Kita cari marginal utility untuk barang X dan untuk barang Y, dibagi dengan harganya, menghasilkan angka yang sama. Ternyata kita dapat memilih 6/2, 6/2 per 3/1. Ingat, 2 adalah harga X, 1 adalah harga Y. Demikian keseimbangan konsumen telah tercapai. Dan selanjutnya dengan marginal utility X sama dengan 6, barang X yang dipilih adalah 3. Dengan marginal utility barang X sama dengan 3, barang Y yang dipilih adalah 4 unit. Apakah konsumen dapat membeli dengan batasan pendapatan sebanyak $7? Kita masukkan ke persamaan ini, yaitu 2 kali 3 tambah 1 kali 4 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Ternyata belanjanya lebih besar daripada pendapatannya sebanyak $7. Maka pilihan kita tadi belum menghasilkan kepuasan yang maksimum bagi konsumen. Kita cari marginal utility yang lain. Kita pilih misalnya marginal utility sama dengan 10 bagi X, marginal utility sama dengan 5 bagi Y. Ini penyebut inilah harga-harga. Ini juga belum memaksimumkan kepuasan konsumen karena apa yang dibelanjakan konsumen sebanyak 4 masih lebih kecil dari kemampuan belinya. Jadi ini belum menghasilkan kepuasan yang maksimum bagi konsumen. Kita pilih yang lain dengan pilihan MU sama dengan 8 bagi X, MU sama dengan 4 bagi Y. Ternyata belanjanya yaitu 2 kali 2 tambah 1 kali 3 sama dengan 7, persis sama dengan pendapatannya sebesar $7. Jadi konsumen itu mencapai keseimbangannya dengan membeli X sama dengan 2, Y sama dengan 3 untuk kepuasan maksimumnya. Memeriksa tabel 2, maka TUX sama dengan 18, TUY sama dengan 15, sehingga TU kedua barang itu adalah 33 UTIL, yaitu kepuasan maksimum yang diperoleh oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, bagaimana kembali ke tujuan pokok kita, yaitu mengapa kurva permintaan sebagai kurva yang menurun dengan memakai pendekatan utilitas marginal yang menurun. Katakanlah harga barang X diandaikan turun, ya. Katakan harga barang X diandaikan turun menjadi $1. Ini berarti syarat keseimbangan tidak lagi dipenuhi sebab 8/1 lebih besar daripada 4/1. Tadi ini keseimbangan awal itu. Kalau harga barang X turun menjadi 1, maka syarat ini menjadi 8/1 dengan 4/1. Ternyata 8/1 lebih besar daripada 4/1. Maka konsumen tidak lagi dalam keseimbangan atau belum mencapai kepuasan maksimum. Bagaimana supaya konsumen kembali memperoleh kepuasan maksimum? Tadi sesuai dengan hukum marginal utilitas, tentu secara hitungan supaya ini sama, kita harapkan marginal utility dari barang X
turun supaya ketidakseimbangan ini bisa berubah menjadi keseimbangan. Memakai tabel di atas tadi itu terjadi jika kita memilih marginal utility sama dengan 4. Sehingga 4/1 sama dengan 4/1. Sementara batasan anggaran konsumen tetap dipenuhi, yaitu sebesar 7. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini kita dalam rangka memperoleh kurva permintaan yang kita cari, kita sudah memperoleh satu titik pada kurva permintaan, yaitu pada harga X yang berubah, yaitu PX sama dengan 1, dengan pasangannya kuantitas sebesar 4. Sebesar 4. Tadi awalnya pada keseimbangan awal, kalau kita mempertimbangkan barang X, maka pasangan harga dan kuantitas adalah pasangan harga X sama dengan 2 dolar, dengan kuantitasnya sama dengan 2. Kemudian tadi kita katakan harga barang X turun dari 2 dolar menjadi 1 dolar, menghasilkan pembelian barang X sebesar 4. Jadi titik kedua dalam kurva permintaan yang kita cari, pasangan 1 dan 4. Sekali lagi, yang pertama tadi pasangan 2 dengan kuantitasnya 2. Cukup kedua titik ini, titik-titik yang lain bisa diperoleh dengan cara yang serupa. Dengan menggambarkan pasangan harga kuantitas ini, maka kita memperoleh kurva yang menurun, yaitu kurva permintaan itu sendiri. Demikian konsep diminishing marginal utility dapat dipakai menjelaskan mengapa kurva permintaan sebagai kurva yang menurun. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan yang lebih masuk akal, yaitu pendekatan kurva indifference. Pendekatan kurva indifference. Di sini asumsinya lebih masuk akal. Tadi memakai pendekatan utilitas marginal, bahwa kepuasan itu dapat diukur dan satuan ukur yang dipakai tadi adalah util. Memakai pendekatan kurva indifference, bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur, tetapi dapat dibandingkan. Jadi asumsi yang dipakai analisa kurva indifference ini adalah asumsi yang lebih masuk akal. Tidak dapat diukur, tetapi kepuasan itu dapat dibandingkan. Itu sebabnya pendekatan kurva indifference ini sering disebut pendekatan utilitas ordinal lawan pendekatan utilitas kardinal yang kita uraikan di atas. Untuk menjelaskan ini ada 3 konsep kita pahami lebih dahulu, yaitu konsep preferensi konsumen, batasan anggaran, dan pilihan konsumen. Preferensi. Apa itu preferensi? Setiap konsumen harus mampu menyatakan preferensinya, yaitu mampu menyusun peringkat mengenai berbagai kombinasi barang dan jasa yang diinginkannya, serta memberikan kepuasan baginya. Berbagai kombinasi barang atau jasa yang demikian disebut keranjang pasar atau market basket, atau disebut juga bundel konsumsi, consumption bundle. Keranjang pasar dimaksud bisa berisi daftar berbagai kombinasi makanan yang diinginkan dalam toko grosir makanan. Misalnya, daftar makanan itu bisa berisi kuantitas makanan, pakaian, jasa perumahan yang dibeli konsumen setiap bulan. Contohnya, preferensi Alex tentang 2 barang saja supaya simple. Katakanlah komoditas, makanan, dan pakaian. Maka tabel 4 menunjukkan berbagai keranjang pasar akan kedua barang yang diinginkan oleh Alex tadi ini. Ya.
Ini yang disebut dengan market basket atau bundel konsumsi. Berbagai kombinasi pasangan, makanan dan pakaian bagi Alex yang memberikan kepuasan baginya, yang memberikan kepuasan baginya. Ada 3 asumsi terkait dengan preferensi konsumen ini, yaitu bagaimana konsumen membuat peringkat akan bundel konsumsi yang dihadapinya sebagai berikut. Asumsi pertama mengenai preferensi konsumen, yaitu completeness, ya. Completeness. Preferensi diasumsikan komplit, artinya konsumen dapat membandingkan dan memeringkat semua kemungkinan keranjang pasar. Misalnya membandingkan keranjang A dan keranjang B. Konsumen harus dapat memeringkat lebih menyukai A daripada B, atau menyukai B daripada A, atau kedua-duanya indiferen baginya. Konsumen adalah indiferen di antara keduanya, tidak membedakan A atau B. Indiferen bermakna kepuasan konsumen adalah sama saja memilih A atau memilih B. Asumsi kedua adalah transitivitas. Preferensi adalah transitif jika konsumen lebih menyukai A daripada B, menyukai B daripada C. Maka menurut prinsip transitivitas, maka konsumen itu harus menyukai A daripada C, menyukai A daripada C. Asumsi ketiga, more is better than less. Ya. Secara bebas, banyak lebih baik daripada sedikit. Ya, menyukai banyak lebih baik daripada menyukai sedikit. Mengonsumsi banyak lebih baik daripada mengonsumsi sedikit. Dalam hal ini semua barang diasumsikan adalah baik dan diinginkan. Akibatnya para konsumen selalu menyukai lebih daripada kurang. Consumers always prefer more of any good to less. Memang konsumen tidak pernah puas, kita tidak pernah puas atau kenyang. Tapi more is always better, even if just a little better. Dalam uraian selanjutnya, asumsi ini dimaksudkan sebagai keadaan di mana konsumen menginginkan kurva indifference yang tertinggi. Selanjutnya, preferensi konsumen yang kita sebut tadi secara grafik dapat ditunjukkan oleh apa yang disebut dengan kurva indifference. Kurva indifference ini menunjukkan berbagai keranjang pasar, yaitu kombinasi barang dan jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Apakah di A, B, C, kepuasan konsumen adalah sama. Kepuasan konsumen adalah sama. Itu maksudnya. Memilih A atau memilih B atau memilih C sama saja, tetap memberikan the same satisfaction for consumer, memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Beberapa sifat kurva indifference. Beberapa sifatnya, pertama, konsumen lebih menyukai kurva indifference yang lebih tinggi. Semakin jauh dari titik asal, semakin konsumen semakin ingin, semakin tinggi kurva indifference, artinya kepuasan konsumen lebih besar. Sekali lagi, dalam hal ini konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan yang tertinggi, karena kurva indifference yang tertinggi, ya, yaitu kurva yang semakin menjauhi titik asal, karena kurva yang demikian memberikan kepuasan lebih besar daripada kurva lainnya. Asumsi kedua, slope kurva indifference adalah negatif. Karena kurva indifference menunjukkan lokus berbagai kombinasi barang dan jasa, barang X dan barang Y, yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen, maka kenaikan barang X harus diimbangi, dikompensasi oleh penurunan barang Y dan sebaliknya.
Dengan kata lain, peningkatan X yang dikompensasi oleh penurunan Y harus berlaku untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama dalam kurva indifference yang sama. Jika slope itu adalah nol atau positif atau tak hingga, maka itu bukan kurva indifference seperti disebutkan oleh grafik 5 ini. Ini bukan kurva indifference, bukan kurva indifference, bukan kurva indifference. Kurva indifference adalah kurva yang ditunjukkan oleh grafik 3 ini. Sifat ketiga, kurva-kurva indifference tidak dapat berpotongan. Tidak dapat berpotongan. Memakai kurva indifference I1, maka A itu indifferent dengan B. Tidak dibedakan oleh konsumen. Pada A atau pada B, toh memberikan kepuasan yang sama. Memakai kurva indifference I2, maka A dan C itu tidak beda, memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen A atau C. Tapi memakai sifat kurva indifference tadi, karena kurva ini lebih tinggi daripada kurva ini, maka B lebih disukai daripada C. Maka B lebih disukai daripada C. Namun pada kurva sekali lagi, namun mengatakan B lebih diinginkan daripada C adalah tidak konsisten. Mengapa? Pada I1 tadi A sama dengan B. Pada I2 dikatakan A sama dengan C. Tapi kalau B tidak sama dengan C, maka terjadi ketidakkonsistenan. Ini berarti kurva-kurva indifference tidak dapat berpotongan. Bisa saudara baca penjelasan ini. Agak teknis penjelasannya, kurva-kurva indifference itu adalah convex to the origin. Anda bisa membaca uraian ulasan ini. Di sini kata kunci di sini adalah marginal rate of substitution atau MRS, ya, MAS. Marginal rate of substitution. Definisinya adalah tingkat MRS itu dapat diidentifikasi sebagai seberapa besar konsumen mau mengorbankan barang Y untuk setiap penambahan satu satuan barang X. Itu definisi MRS. Untuk uraian selanjutnya kita akan memperkenalkan konsep ini. Dalam kaitan ini kita dapat mengetahui bahwa kurva indifference tidak hanya seperti kurva yang konvensional tadi. Ada kurva indifference di mana kurva itu ditunjukkan oleh garis-garis lurus yang menurun ini, ya. Di mana dalam hal ini MRS dikatakan sama dengan -1, ya, sama dengan -1. Garis lurus menurun dengan slope sama dengan -1, ya. Artinya ini. Jadi bagi seseorang sama saja baginya segelas jeruk atau segelas jus apel. Ini salah. Ini jus jeruk, ini jus apel, ya. Sama saja. Kalau dia 2 gelas jus jeruk, maka dia juga mengonsumsi 2 gelas jus apel. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Jadi ini secara matematik slope-nya adalah -1. Ini adalah kurva indifference. Ya. Pasangan-pasangan X dan Y yang demikian menghasilkan substitusi yang sempurna. Ada lagi kurva indifference di mana MRS-nya 0 atau tak berhingga. Maka kurva yang dihasilkannya adalah kurva indifference yang bentuknya adalah ini sebagai
bentuknya menjadi bentuk sudut siku-siku, bentuk sudut siku-siku ini. Ya. Di sini dicontohkan oleh sepatu kanan dan sepatu kiri. Ya. Konsumen yang rasional berarti membutuhkan satu sepatu kanan dan pasangannya sepatu kiri. Kalau dia memilih satu lagi sepatu kanan, dia harus memilih lagi ya, sepatu kiri sebagai pasangannya. Tiga, demikian juga kalau memilih tiga pasang sepatu. Demikian seterusnya, sehingga barang yang demikian disebut barang yang berkomplemen sempurna. Barang yang berkomplemen sempurna, di mana MRS-nya, marginal rate of substitution, adalah nol atau tak berhingga. Nol atau tak berhingga. Demikian preferensi. Sekarang batasan anggaran konsumen tentu dihadapkan kepada batasan pendapatannya. Kepada batasan pendapatannya. Secara memakai notasi matematik, katakan ada dua barang, masing-masing harganya PX dan PY, maka batasan anggaran konsumen itu adalah PX harga barang X kali kuantitas X tambah harga barang Y kali kuantitas Y, harus sama dengan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh konsumen M. Di sini kita berasumsi konsumen akan menghabiskan pendapatannya ini, akan menghabiskan pendapatannya yang sebesar M. Tentu tidak akan memakai, tentu di sini kita tidak akan mengabaikan kredit, ya, artinya belanja konsumen lebih besar daripada pendapatannya. Jadi kita hanya berasumsi belanjanya sama dengan jumlah pendapatannya. Andaikan harga komoditas $2, harga X $2, harga Y $1, pendapatan konsumen sama dengan 16. Maka andaikan uang ini dibelanjakan habis, maka banyaknya barang X, paling banyak dimilikinya adalah 8 unit, yaitu 16 dibagi 2. Sebanyak-banyaknya barang Y dibeli adalah 16 dibagi 1, yaitu 16 unit. 16 unit barang Y. Secara geometrik, maka garis anggaran konsumen itu ditunjukkan oleh ini. Ya, ini tadi barang X sebanyak-banyaknya ada 8, barang Y sebanyak-banyaknya 16. Tentu konsumen tak akan memilih titik A atau titik B. Tidak, tentu konsumen tidak akan pernah memilih titik ini karena konsumsinya melampaui income-nya. Konsumen tidak akan memilih titik ini karena dia belum maksimum, belum mencapai kepuasan kalau dia di bawah garis anggaran ini. Demikian nanti kita terangkan lebih lanjut. Ini berbagai pasangan dapat dipilih konsumen sambil menghabiskan pendapatannya sebanyak $16. Secara matematik bisa kita olah ini, ya. Kita tempatkan Y di ruas kiri, X di ruas kanan. Maka kita memperoleh persamaan ini, Y sama dengan M per PY kurang PX per PY X. Ya, secara matematik, slope fungsi anggaran ini adalah turunan Y terhadap X. Turunan pertama Y terhadap X, yaitu minus PX per PY. Itu rasio dua harga. Harga barang X dan harga barang Y. Negatif karena hukum permintaan. Negatif karena hukum permintaan. Secara grafik ditunjukkan oleh grafik 9 ini. Secara grafik. Ini adalah banyak X paling banyak dapat dibelinya. Barang Y paling banyak dapat dibelinya. Lalu diantaranya adalah kombinasi-kombinasi barang X dan barang Y yang dapat dibelinya dengan income-nya sebanyak berapa tadi? Sebanyak $16 atau dengan jumlah tertentu. Ini garis anggaran bisa berubah karena harga atau pendapatan berubah. Kita bahas satu persatu perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan berarti garis anggaran bergeser ke atas
Kalau pendapatan konsumen naik, garis anggaran konsumen naik sejajar dengan satu dengan lainnya, ya. Kalau turun, maka garis anggaran juga turun dan tetap sejajar dengan sebelumnya. Jadi artinya slope garis anggaran itu selalu sama, ya, selalu sama. M-nya yang berubah. Jadi secara matematik slope garis-garis anggaran itu adalah sama. Perubahan harga. Kalau harga berubah, maka garis anggaran berotasi ke dalam atau keluar. Katakanlah harga barang X turun, maka kemampuan konsumen membeli barang X akan naik. Maka garis anggaran berotasi keluar, ditunjukkan oleh garis ini. Demikian sebaliknya, jika harga X turun, ya, jika harga X naik, maka kemampuan konsumen membeli barang X semakin turun. Ini akibatnya garis anggaran berotasi ke sebelah dalam. Itu mengenai harga menyebabkan garis anggaran berotasi. Selanjutnya, kita dapat membicarakan pilihan optimal bagi konsumen dengan menggabungkan kurva indifference dan garis anggaran seperti ditunjukkan oleh kurva ini. Tadi kita katakan preferensi konsumen itu berbagai, bahkan tak terbatas preferensi saudara dan preferensi saya. Ya, kalau kita disuruh menyatakan preferensi kita, maka preferensi kita akan tak terbatas. Tadi dikatakan preferensi itu dicerminkan oleh kurva-kurva indifference. Makin ke atas, makin diinginkan. Makin ke bawah, kepuasan makin turun. Lalu kita gabungkan dengan garis anggaran. Anggaran konsumen adalah tertentu. Maka kita hanya dapat melukiskan satu garis anggaran dalam kurva ini. Selanjutnya, berbagai preferensi atau kurva indifference yang dihadapi oleh konsumen tersebut. Pertanyaan adalah, kurva indifference yang mana yang memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen? Secara geometri mudah dijawab. Kepuasan maksimum itu tercapai jika kurva indifference bersinggungan dengan garis anggaran. Kurva I3 aksen ini tidak dapat dicapai konsumen, ya, karena pendapatnya tidak bisa mencapai keinginannya. Sedangkan memilih I2 aksen, konsumen belum memperoleh kepuasan yang maksimum karena pendapat belanjanya masih lebih rendah daripada kemampuannya. Jadi, pendek kata, keseimbangan konsumen yang memberikan kepuasan maksimum baginya adalah jika kurva indifference bersinggungan dengan garis anggaran pada titik A. Pada titik ini, MUX per PX sama dengan MUY per PY. Demikian keseimbangan konsumen. Secara matematik, saudara bisa mengikuti uraian matematik yang tidak terlalu sulit. Tadi ingat kata kuncinya adalah slope garis anggaran sama dengan slope kurva indifference. Sekali lagi, syarat ini serupa dengan syarat keseimbangan konsumen memakai pendekatan utilitas marginal. Hanya perbedaan tadi, kalau dalam pendekatan kedua ini, utilitas atau kepuasan tidak dapat dibandingkan apalagi diukur. Ya. Demikian akhirnya kita dapat membuktikan sesuai dengan tujuan di awal tadi, mengapa kurva permintaan sebagai kurva yang menurun. Kita jelaskan memakai kurva indifference. Kita pakai grafik 13 ini. Awalnya konsumen berada dalam titik keseimbangan E1. Pada titik E1, mari kita pertimbangkan untuk memperoleh kurva permintaan barang X. Pada titik ini banyak barang X yang dibeli konsumen adalah X1. Tentu pada harga yang sudah tertentu, katakanlah P1. Maka pasangan X1 dan P1 itu ditunjukkan pada gambar B oleh titik A.
B1, B1. Katakanlah harga barang X turun. Jadi dikatakan kalau harga barang X turun, garis anggaran berotasi keluar. Tentu konsumen bisa memilih pembelian barang X yang lebih banyak. Katakanlah dia memilih kurva indifference E2. Dan katakanlah barang X dan barang Y adalah barang yang bersubstitusi baginya. Pada titik yang baru ini, yaitu titik keseimbangan E2, banyaknya barang X yang dikonsumsi adalah OX2 dengan harganya sebesar P2. Pasangan itu ditunjukkan oleh pasangan P2 dan X2 oleh titik B. Titik-titik lain dapat diperoleh dengan cara yang sama. Dengan menggabungkan kedua titik ini, maka kita memperoleh kurva permintaan. Ya, kurva yang menurun, yang mana adalah kurva permintaan barang X. Tentu saudara bisa menurunkan untuk kurva permintaan barang Y dengan cara yang sama. Demikian pendekatan ketiga, mengapa kurva permintaan sebagai kurva yang menurun. Akhirnya saudara untuk mereview pembahasan-pembahasan kita tadi, saudara bisa menjawab soal demi soal ini. Ya, soal-soal ini dapat dijawab kalau kita sudah memahami materi-materi yang sudah diterangkan tadi. Untuk mendalami materi-materi tadi, Anda bisa merefer buku-buku versi elektronik ini. Mengenai kurva preferensi, saya banyak memakai buku Pindik dan Rubinfeld tentang preferensi. Atau bisa juga memakai buku-buku ini dalam memahami lebih lanjut konsep-konsep yang sudah kita bahas tadi. Sampai di situ pembahasan kita mengenai, sekali lagi, mengapa kurva permintaan sebagai kurva yang menurun. Mengapa slope kurva permintaan adalah slope negatif. Ada 3 tadi pendekatan, memakai konsep efek substitusi dan efek pendapatan, memakai pendekatan utilitas marginal yang menurun, dan terakhir memakai pendekatan kurva indifference. Memakai kurva indifference. Baik, demikian pembahasan kita mengenai perilaku konsumen dan permintaan konsumen individual. Sekali lagi, untuk mendalami materi lebih lanjut, Anda bisa memakai referensi tadi. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sesudah Anda menyaksikan video ini, tentu saya berharap saudara like, kasih komen atau subscribe video ini. Demikian, terima kasih.